mereka terus melakukan penembakan. Di auditorium ini massa ya terprovokasi ya, sehingga melawan garis petugas ya, dan masuk ke badan jalan untuk mereka melakukan long march. Ini niatan-niatan yang kita prediksi adalah niatan-niatan yang tidak baik. Untuk itu ya, kita sebagai aparat untuk menjaga keamanan ya, kita melakukan ya, pendorongan ya kepada massa yang terprovokasi tersebut. Tindakan-tindakan polisi seperti ini kita sangat menyayangkan sekali begitu. Coba polisi lebih mengedepankan yang tindakan-tindakan aparat yang humanis sedikit, supaya kita apa yang kita mau sampaikan itu kita sampaikan secara secara bebas begitu. Dan tidak usah direpresi, tindakan aparat kepolisian seperti ini dilakukan represif terus menerus sampai kapan sih? Sementara negara ini sebagai negara demokrasi atau negara hukum. Pihaknya juga dalam kesempatan itu menyampaikan penolakannya terhadap KTT G20 di Bali pada 16 November 2022 mendatang, karena pihaknya melihat dampak dari KTT yang dinilai merugikan masyarakat Papua. Ia menilai bahwa momen KTT G20 Bali adalah momentum pemerintah menggadai sumber daya alam Papua kepada 56 negara yang nantinya akan datang ataupun diundang ke Indonesia. Dea dan juga Tribuners dalam kesempatan itu ia menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap aktor ataupun oknum orang Papua yang secara jelas terlibat menyukseskan dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM RI. Soal aksi spanduk tolak G20, Excel kami coba sampaikan narasi kritis. Mahasiswa yang memasang spanduk penolakan konferensi tingkat tinggi The Groups of 20 hingga berujung diamankan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Bali buka suara. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut sebagai bagian dari penyampaian narasi kritis. Menurut Excel, dalam aksi itu pihaknya membawa pamflet yang salah satunya berisi tulisan bahwa G20 membuat ribet masyarakat Bali. Selain itu, di salah satu banner juga tertulis bahwa pembahasan G20 tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia secara keseluruhan dalam bahasa Bali. Excel menjelaskan pihaknya melakukan aksi di perempatan depan kampus UNUD di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kota Denpasar, Bali. Lokasi aksi lebih tepatnya di sebelah utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pihaknya melakukan aksi bersama 7 orang dengan membentangkan sebanyak 3 spanduk penolakan KTT G20. Dari 7 orang tersebut, 6 peserta diantaranya berstatus mahasiswa, 1 orang lagi berstatus sebagai pekerja. Pihaknya melakukan aksi dengan mengatasnamakan dari Indonesia People's Assembly. Aksi pembentangan spanduk penolakan KTT G20 itu dilakukan sebagai respon atas pembubaran diskusi yang dilakukan oleh aparat sehari sebelumnya di gedung Student Center UNUD. Excel menuturkan pihaknya sebenarnya hanya melakukan aksi di pinggir jalan. Ia mengklaim aksi itu tidak sampai memblokade jalan hingga menimbulkan kemacetan. Bahkan ia menyebut aksi itu tidak mengganggu keberadaan trotoar. Namun aksi yang baru berjalan kurang lebih selama 7 menit langsung diberendel oleh orang berpakaian biasa. Spanduk yang dipasang langsung dicabut dan peserta aksi dibawa ke pertokoan Sudirman. Sampai di sana, beberapa orang dipisah lagi dan dibawa ke dalam kampus. Setelah diamankan, para peserta aksi itu juga yang terdiri atas 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki itu kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Provinsi Bali. Sejumlah aparat melakukan interogasi terhadap mereka, namun mereka akhirnya mendapatkan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Bali. Excel mengaku tidak mendapatkan kekerasan secara fisik atau verbal meski sempat diamankan oleh aparat. Meski begitu juga, ia mengakui bahwa peran peserta aksi ini sempat mendapatkan tensi suara yang cukup tinggi dari petugas. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak aparat kepada para mahasiswa tersebut. Berbagai hal yang disampaikan pada intinya normatif sama seperti yang disampaikan pemerintah tentang perhelatan G20. Puluhan mahasiswa gelar aksi tolak G20 di Jayapura. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa se-Jayapura menggelar aksi tolak KTT G20 Rabu 16 November 2022 pagi. Puluhan mahasiswa ini terbagi dalam 3 titik, tepatnya di Gapura Universitas Cendrawasih, AB Pura, Kampus Fakultas Kedokteran Uncen, dan depan Jalan Raya Lapangan Trikora, AB Pura.
Menurutnya, penolakan itu mesti dilakukan karena akan ada pembahasan mengenai investasi di Provinsi Papua. Sekedar diketahui, hingga saat ini ketegangan masih terjadi di antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga lantaran massa hendak melakukan long march. Soal aksi spanduk tolak G20, Excel kami coba sampaikan narasi kritis. Mahasiswa yang memasang spanduk penolakan konferensi tingkat tinggi The Groups of 20 hingga berujung diamankan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Bali buka suara. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut sebagai bagian dari penyampaian narasi kritis. Menurut Excel, dalam aksi itu pihaknya membawa pamflet yang salah satunya berisi tulisan bahwa G20 membuat ribet masyarakat Bali. Selain itu, di salah satu banner juga tertulis bahwa pembahasan G20 tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia secara keseluruhan dalam bahasa Bali. Excel menjelaskan pihaknya melakukan aksi di perempatan depan kampus UNUD di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kota Denpasar, Bali. Lokasi aksi lebih tepatnya di sebelah utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pihaknya melakukan aksi bersama 7 orang dengan membentangkan sebanyak 3 spanduk penolakan KTT G20. Dari 7 orang tersebut, 6 peserta diantaranya berstatus mahasiswa, 1 orang lagi berstatus sebagai pekerja. Pihaknya melakukan aksi dengan mengatasnamakan dari Indonesia People's Assembly. Aksi pembentangan spanduk penolakan KTT G20 itu dilakukan sebagai respon atas pembubaran diskusi yang dilakukan oleh aparat sehari sebelumnya di gedung Student Center UNUD. Excel menuturkan pihaknya sebenarnya hanya melakukan aksi di pinggir jalan. Ia mengklaim aksi itu tidak sampai memblokade jalan hingga menimbulkan kemacetan. Bahkan ia menyebut aksi itu tidak mengganggu keberadaan trotoar. Namun aksi yang baru berjalan kurang lebih selama 7 menit langsung dibrandel oleh orang berpakaian biasa. Spanduk yang dipasang langsung dicabut dan peserta aksi dibawa ke pertokoan Sudirman. Sampai di sana, beberapa orang dipisah lagi dan dibawa ke dalam kampus. Setelah diamankan, para peserta aksi itu juga yang terdiri atas 2 orang perempuan dan 5 orang laki. Soal aksi spanduk tolak G20, Excel kami coba sampaikan narasi kritis. Mahasiswa yang memasang spanduk penolakan konferensi tingkat tinggi The Groups of 20 hingga berujung diamankan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Bali buka suara. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut sebagai bagian dari penyampaian narasi kritis. Menurut Excel, dalam aksi itu pihaknya membawa pamflet yang salah satunya berisi tulisan bahwa G20 membuat ribet masyarakat Bali. Selain itu, di salah satu banner juga tertulis bahwa pembahasan G20 tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia secara keseluruhan dalam bahasa Bali. Excel menjelaskan pihaknya melakukan aksi di perempatan depan kampus UNUD di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kota Denpasar, Bali. Lokasi aksi lebih tepatnya di sebelah utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pihaknya melakukan aksi bersama 7 orang dengan membentangkan sebanyak 3 spanduk penolakan KTT G20. Dari 7 orang tersebut, 6 peserta diantaranya berstatus mahasiswa, 1 orang lagi berstatus sebagai pekerja. Pihaknya melakukan aksi dengan mengatasnamakan dari Indonesia People's Assembly. Aksi pembentangan spanduk penolakan KTT G20 itu dilakukan sebagai respon atas pembubaran diskusi yang dilakukan oleh aparat sehari sebelumnya di gedung Student Center UNUD. Excel menuturkan pihaknya sebenarnya hanya melakukan aksi di pinggir jalan. Ia mengklaim aksi itu tidak sampai memblokade jalan hingga menimbulkan kemacetan. Bahkan ia menyebut aksi itu tidak mengganggu keberadaan trotoar. Namun aksi yang baru berjalan kurang lebih selama 7 menit langsung dibrandel oleh orang berpakaian biasa. Spanduk yang dipasang langsung dicabut dan peserta aksi dibawa ke pertokoan Sudirman. Sampai di sana, beberapa orang dipisah lagi dan dibawa ke dalam kampus. Setelah diamankan, para peserta aksi itu juga yang terdiri atas 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki itu kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Provinsi Bali. Sejumlah aparat melakukan interogasi terhadap mereka, namun mereka akhirnya mendapatkan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Bali. Excel mengaku tidak mendapatkan kekerasan secara fisik atau verbal, meski sempat diamankan oleh aparat.
Meski begitu juga, ia mengakui bahwa para peserta aksi ini sempat mendapatkan tensi suara yang cukup tinggi dari petugas. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak aparat kepada para mahasiswa tersebut. Berbagai hal yang disampaikan pada intinya normatif sama seperti yang disampaikan pemerintah tentang perhelatan G20.